Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi. Hari ini kita dengan pelajaran matematika ya. Nah, dalam belajar matematika kita nggak boleh lesu, harus happy terus dan semangat biar belajarnya bisa paham ya. Nah, kembali lagi dengan Bu Guru dia sebagai pemateri pada hari ini. Kalau kemarin minggu lalu kita telah belajar mengenai pecahan, makna pecahan atau mengingat materi pecahan di kelas 3 dan juga pecahan senilai. Jadi kalau yang belum nonton materi kemarin itu bisa ditonton dulu lagi karena materi hari ini berhubungan dengan materi kemarin. Jadi materi-materi kemarin itu harus kalian pahami dulu sebelum kalian melanjutkan ke materi yang hari ini Ibu sampaikan ya, karena ini berhubungan. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai menyederhanakan pecahan ya. Pernah dengar menyederhanakan pecahan? Kalau belum, kita akan simak hari ini ya. Nah, sebelum itu silakan disiapkan buku catatannya, disiapkan pulpennya, silakan dicatat materi hari ini dengan rapi di buku catatannya ya. Oke, apa sih itu menyederhanakan pecahan? Jadi makna menyederhanakan pecahan itu adalah mengubah menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Nah, kemarin kan kita sudah belajar pecahan senilai ya. Jadi pecahan senilai itu ada dua cara kan gitu, cara mengalihkan dan cara membagi. Nah, sekarang di menyederhanakan pecahan ini kalian dituntut untuk mengubah pecahan itu menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Nah, artinya paling kecil. Kemarin dua cara itu kan memiliki tujuannya masing-masing. Nah, kira-kira sekarang untuk mencari yang paling kecil, kira-kira tujuan dari cara yang mana? Cara mengalihkan atau cara membagi kira-kira? Ada yang masih ingat? Oke, benar ya. Jadi tujuannya adalah untuk memperkecil itu adalah cara membagi. Jadi dalam menyederhanakan pecahan, pasti kalian harus gunakan yang membagi. Oke. Nah, kira-kira bagaimana caranya mencari pecahan sederhana ini atau menyederhanakan pecahan ini dengan cara membagi? Yang pertama, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Itu kan konsep yang sama dengan pecahan senilai minggu lalu ya. Kemudian yang paling kalian harus ingat lagi ini adalah yang kedua. Bagi hingga pembilang dan penyebut tidak dapat dibagi lagi. Oke. Jadi, poinnya di sini adalah kita bagi hingga bilangan-bilangan itu atau pembilang dan penyebut tidak dapat dibagi lagi ya. Jadi udah paling sederhana sekali. Ya, cari bilangan yang membagi habis si pembilang dan si penyebut gitu. Itu yang harus kalian pahami. Yang nomor 2 yang poin yang harus kalian ingat hari ini ya. Karena nomor 1 itu emang poin biasa di pecahan senilai. Oke, jadi diingat hari ini yang menyederhanakan pecahan itu adalah membagi hingga pembilang dan penyebut tidak dapat dibagi lagi. Paham ya? Silakan dicatat dengan rapi ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita belajar tips and trik menentukan pembagi, oke? Nah, ini tambahan tips dan trik dari Bu Guru untuk mempermudah kalian dalam menentukan pembaginya. Jadi kalau di buku paket itu kan ada caranya itu kita bagi satu-satu. Bagi 2 lagi, coba lagi bisa bagi berapa, bagi 3 lagi. Sampai akhirnya kita terus bagi hingga dia memiliki hingga pembilang dan penyebut tidak dapat dibagi lagi. Nah, di sini di video ini makanya kalian jangan nontonnya sepotong-sepotong, tonton sampai habis karena ada tips dan trik dari Bu Guru untuk cara-cara singkat atau cara-cara mudah menentukan pembaginya. Oke? Cara menentukan pembagi ini adalah yang pertama ini kita gunakan cara sengkedan namanya ya. Nama triknya ini adalah cara sengkedan. Oke, yang pertama adalah amati pembilang dan penyebut. Oke, di sebelah kanan ini kita sudah memiliki soal menentukan pembagi
dari pecahan 6/8. Kita akan menentukan pembagi dari pecahan 6/8. Ya. Amati pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya ada 6, penyebutnya 8. Oke. Nah, untuk cara sengkedan kita buat tanda tambah seperti ini. Oke. Yang pertama. Nah, kita tuliskanlah pembilang dan penyebutnya. Oke, 6 dan 8. Cara kedua adalah pembagi hanyalah bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, 11, kemudian 13, kemudian 17, dan seterusnya. Ya. Jadi kalian mulai dengan bilangan prima yang paling kecil seperti 2, dulu sampai habis, nggak bisa dibagi lagi 3, habis itu 5, dan seterusnya. Oke, kita coba 2. Di sini angka 2 ya. Nah, di sini nulis pembaginya. Ini artinya 6 dibagi 2 berapa? 3 kan? Tulis di sini 3-nya. Oke. 8 dibagi 2, 4. Tulis di sini. Oke. Step selanjutnya lingkari ketika keduanya dapat dibagi. Ini kan ada dua bilangan 6 dan 8. Kalau dia kesininya itu berubah, oke, ini juga berubah, keduanya berubah, maka kita harus lingkari ya. Lingkari pembagi, ini namanya pembagi ya. Lingkari pembaginya karena dia berubah. Oke. Nah, yang keempat langkahnya adalah lakukan pembagian hingga hasil akhirnya 1. Ini udah 1 nggak hasilnya? Belum ya, masih 4 ya sama 3. Berarti belum 1, kita buat lagi garis. Nah, pembagi lagi. Coba 2 lagi, bisa nggak? 3 bagi 2? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa tetap tulis dirinya sendiri. Artinya dia tidak berubah. 4 bagi 2? 2. Tulis di sini. Nah, yang berubah hanya 1, si 4 aja yang berubah jadi 2, si 3 tetap jangan dilingkari karena dia tidak berubah. Keduanya tidak berubah, keduanya tidak dapat dibagi, jadi jangan dilingkari. Ya, lanjut lagi sampai hasil akhirnya 1. 2 lagi. 3 bagi 2, nggak bisa tetap 3. 2 bagi 2, 1. Nah, ini udah 1 nih. Yang belum 1 siapa? 3-nya, berarti bagi 3. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3 tetap 1 karena nggak bisa ya. Nah, step selanjutnya adalah kalikan bilangan yang dilingkari. Di sini kan kita lingkari 2. Berarti ini namanya mencari FPB ya. Nanti di kelas 4 kita dapat FPB KPK, tapi Ibu Guru duluin dulu ngasihnya dasarnya sedikit untuk mempermudah kalian menyederhanakan ya. Jadi FPB itu adalah bilangan-bilangan yang dilingkari. Nah, kebetulan di sini ada 1 dilingkari berarti hanya 2 aja hasilnya. Kalau misalkan ada 2 hal yang kita lingkari, misalkan yang ini dilingkari lagi berarti 2 kali 2, 4 gitu. Karena ini hanya 1 yang dilingkari jadi 2. Jadi pembilangnya adalah 2. Oke. Pembaginya adalah 2. Pembagi dari 6/8 untuk menjadi sederhana adalah 2. Paham ya? Jadi stepnya ini amati pembilang dan penyebut. Pembagi hanyalah bilangan prima. Jadi yang di sini ini, yang ini hanyalah bilangan-bilangan ini aja yang boleh. Selain ini nggak boleh ya. Nah, diurut dari kecil dulu, dari 2 dulu. Kalau udah nggak bisa dibagi 2 keduanya, ganti 3. Nggak bisa 3, ganti 5, ganti 7, dan seterusnya. Ya, ingat, lingkari hanyalah bilangan-bilangan yang berubah. Kayak ini kan berubah, ini berubah. Ya. Nah, sampai hasil akhirnya 1. Kalau belum 1, terusin aja bagi-bagi ya. Kalikan bilangan yang dilingkari. Itulah hasilnya. Ya, jadi hasil kalinya adalah menjadi pembagi. Jadi 6/8 itu sama-sama dibagi 2 biar dia menjadi sederhana. Itu triknya ya. Jadi nanti ulang-ulangi triknya lagi, coba soal yang lainnya untuk dapat memperdalam materi kalian, pemahaman kalian seberapa dalam sih saya memahami materi ini. Itu bisa kalian ketahui dari kalian menjawab soal-soal yang banyak. Kalau ada masalah dalam menjawab soal artinya belum paham, baca lagi materinya, tonton lagi materinya.
Coba soal lagi udah bisa, oh berarti udah. Jangan puas lagi coba soal. Sampai 5 soalan udah lancar berarti kalian udah benar-benar paham ya. Jadi harus latihan banyak-banyak soal matematika itu biar benar-benar paham apa yang Bu Guru maksudkan. Oke, ini tips and triknya. Oke, langsung latihan soal. Nah, sebelum latihan soal, Bu Guru review lagi bahwa di penyederhanaan pecahan ini, hal atau konsep dasarnya hanyalah membagi bilangan sampai tidak dapat bisa dibagi lagi. Untuk mencari pembaginya, makai atau menggunakan trik sengkedan. Ya, trik sengkedannya udah ada beberapa tips itu atau cara, silakan dicatat dengan rapi. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, kita latihan soal ya. Oke, Bu Guru punya soal, sederhanakan pecahan 5/15. Jawab. Oke, kita menjawab. Nah, sebelum kita menjawab kan kita harus mencari pembaginya gitu kan. Nah, cara mencari pembaginya tentu pakai sengkedan ya. Kita tulis pembilang dan penyebutnya kan tadi gitu ya. Ini 5 terus dengan 15. Maaf tulisannya kalau nggak rapi ya. Nah, tadi kan pembaginya itu haruslah bilangan-bilangan yang prima. 2, 3, 5. Kalau 2 kita pakai bisa nggak? 5 bagi 2 nggak bisa. 15 bagi 2 nggak bisa. Kalau udah nggak bisa keduanya ganti pakai yang lain. Setelah 2 tadi angka berapa? 3. Nanti bagi 3 coba. 5 bagi 3 nggak bisa. Tulis tetap 5. 15 bagi 3, 5 ya bisa ya. Nah, karena yang berubah hanya 1, yang ini aja yang berubah, 5-nya nggak usah dilingkari. Lanjut lagi. Nah, ada 5 dan 5 yang pasti dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Berubah nggak keduanya? Berubah, ini berubah. Ini juga berubah. Kalau berubah artinya kita apakan? Kita lingkari kalau berubah ke keduanya. Mana kursornya Bu Guru nih? Nah, kita lingkari 5-nya karena berubah keduanya. Oke. Nah, tadi sampai hasil akhirnya 1. Karena udah 1 berarti FPB-nya itu adalah kebetulan 1 yang dilingkari. Jadi FPB itu adalah 5 ya. FPB-nya 5, inilah yang menjadi pembagi. Jadi pembaginya 5. Lanjut caranya, karena menyederhanakan itu dibagi, pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama. Jadi 5/15 dibagi 5. Ini harus sama ya. Ini didapat dari sini. Oke. 5 bagi 5, 1. 15 bagi 5, 3. Kesimpulannya adalah jadi bentuk paling sederhana dari pecahan 5/15 adalah 1/3. Gampang kan? Ya, paham ya. Jadi triknya cuma di sengkedan ini aja yang harus kalian pahami. Untuk paham harus banyak latihan soal. Oke, latihan soal yang kedua. Untuk memperdalam lagi, kalau yang masih bingung yang tadi, sederhanakan pecahan 12/18. Yang pasti pakai cari cara sengkedan dulu. Ya. Kita amati penyebut gitu kan ya. 12 pembilangnya dan 18. Oke. Kita mulai pembaginya dari 2. 12 bagi 2 berapa? 6. Oke. 18 bagi 2, 9. Nah, berubah nggak keduanya? Berubah. Kalau berubah dilingkari. Habis itu bagi lagi. Bagi 2 lagi coba. 6 bagi 2, 3. Berubah. 9 bagi 2 nggak bisa. Tetap 9 ditulis kalau nggak bisa. Dilingkari nggak? Enggak, karena ini nggak berubah ya. Harus dua-duanya berubah baru dilingkari. Sekarang berapa kira-kira 2 bisa nggak? 3 bagi 2? Nggak bisa. 9 bagi 2? Nggak bisa. Berarti jangan pakai 2. Lanjut 3. 3 bagi 3 berapa? 1.
9 bagi 3. 9 bagi 3 berapa? 3 kan? Oke, keduanya berubah nggak nih? Ini berubah. Berarti dia dilingkari, sorry, kecoret. Terus terakhir bagi 3 karena sisa hanya 3. 1 nggak dilingkari ya, karena ini tetap. Jadi FPB-nya adalah FPB sama dengan, nah karena dilingkarinya ada 2, maka kaliin aja yang dilingkari semuanya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi si pembagi adalah 6. Silahkan tulis 12/18 bagi 6. Ingat, sama-sama ini harus sama. Ya. 12 bagi 6 2, 18 bagi 6 juga itu 3. Jadi kesimpulannya adalah bentuk paling sederhana dari 12/18 adalah 2/3. Paham ya? Gampang banget kan triksnya? Jadi kalian cari menentukan pembagi dengan sengkedan. Ya, ini paling harus kalian ingat caranya. Oke. Setelah itu dibagi bilangan yang sama, itulah hasilnya ya. Paham ya? Ingat, yang dikalikan hanyalah bilangan-bilangan yang dilingkari. Dan yang dilingkari itu adalah bilangan-bilangan yang berubah pembilang dan penyebutnya. Yang ini berubah kayak ini. Berubah dilingkari dah dua-duanya. Ya. Kalau yang nggak berubah nggak usah dilingkari. Oke? Paham ya, menyederhanakan ya? Ternyata sudah habis sedikit sekali materi hari ini ya, hanya menyederhanakan pecahan, tetapi walaupun sedikit tapi itu sangat dalam materinya. Maksudnya Bu Guru adalah materi sedikit itu perlu latihan soal yang banyak untuk bisa paham. Ya, semakin kalian banyak mengerjakan soal matematika yang berkaitan dengan materi yang Bu Guru sampaikan hari ini, itu akan membuat kalian semakin dalam memahaminya dan memahami, oh ini triksnya kayak gini, digunakan di saat ini gitu ya, sesuai situasinya. Jadi tolong sekali latihan soal yang banyak, kerjakan soal-soal dan tugas yang Bu Guru berikan dengan baik, dikerjakan sendiri. Kalau nggak paham, jangan langsung nanya ke orang tua, apalagi suruh jawabin orang tuanya. Tapi langsung simak videonya lagi, ulangi simak videonya untuk memahami ya. Kemudian yang kemarin, di video Bu Guru yang kemarin itu ada banyak yang jawab pecahan yang di komentar itu 1/4, itu salah ya. Nah, 1 itu kan yang diarsir, yang warna. Terus penyebut itu keseluruhan berapapun, walaupun beda warna nggak apa-apa, tapi berapa ada jureng-jureng di sana itu yang dihitung semuanya. Jadi itu ada 5. Jadi jawabannya 1/5. Jadi udah banyak sih yang betul, dikit banget yang salah ya. Jadi yang salah diperbaiki ya pemahamannya ya. Oke, terima kasih kalian udah berpartisipasi dengan baik untuk di kolom komentarnya. Kalau yang belum, silakan aktif-aktif, dan di video ini pun juga kalian boleh nanya di kolom komentar. Misalkan, Bu Guru saya nggak paham bagian sengkedan yang ini, Bu Guru saya nggak paham bagian ini. Nanti Bu Guru kalau sempat Bu Guru akan bales di kolom komentarnya itu gimana penjelasannya ya. Jadi kita manfaatkan YouTube ini sebagai media pembelajaran kita selain via WA gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat dan selamat menjawab tugas. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik. Goodbye, sampai ketemu minggu depan.